Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini, subuh yang keberapa ini Pak Bu? Nah, subuh yang kedua di bulan Ramadan, dengan kudrah serta iradah Allah kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan untuk senantiasa memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan itu untuk mewujudkan amal soleh yang tentu harapan kita semua sama, agar amal soleh itu mabrur dan makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini insya Allah akan dibahas mengenai mendidik irodah di bulan Ramadan. Tiap-tiap ibadah itu ada maksud dan tujuannya. Setiap ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, setiap ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, di dalamnya ada maqasid, ada tujuan dan maksud. Seperti ibadah sholat, tujuan dari ibadah sholat apa? Di dalam Quran surat Al-Ankabut Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat itu tanha, harus mencegah diri dari perbuatan keji dan juga munkar. Artinya setiap ibadah yang dilakukan tidak boleh selesai hubungannya antara kita dengan Allah hanya sebatas gerakan dan bacaan. Tapi gerakan dan bacaan itu harus teraplikasikan setelah selesai sholat. Karenanya sholat itu tujuannya diantaranya tanha, mencegah, melarang diri untuk melakukan perbuatan keji dan juga munkar. Jadi sholat jadi rem Pak, agar tidak bablas melaksanakan kejelekan-kejelekan. Nah, artinya ketika satu masyarakat sudah dengan mudah melaksanakan fahsya dan munkar, berarti bermasalah dalam ibadah sholatnya Pak. Masyarakat sudah mulai jauh dalam pelaksanaan menghayati dari ibadah sholat itu sendiri. Dengan mudah perbuatan fahsya dan munkar kita lihat, kita dengar, kita rasakan pada hari ini. Di antaranya generasi-generasi kita sudah mulai jauh dari tihangnya ibadah as-shalah. Kedua, ibadah saum. Bapak Ibu, apa tujuan dari ibadah saum? Di penghujung ayat surat Al-Baqarah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam sampai satu ain, merupakan tema
maqasid, tujuan dari saum ibadah Ramadan kita. Seringkali Allah menyebut di akhir ayat la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarsyudun, la'allakum ya'lamun. Semuanya merupakan maqasid dari ibadah saum. Nah, di antara maqasid ibadah saum la'allakum tattaqun, agar menjadi diri yang bertakwa. Ketakwaan itu baru bisa dibentuk diantaranya dengan mendidik iradah. Apa itu iradah? Jadi kita mendengar asatid atau pembawa acara dengan kudroh dan iradah. Iradah sering diterjemahkan keinginan. Artinya mendidik keinginan di bulan Ramadan. Setiap manusia memiliki keinginan, memiliki iradah. Namun ada yang keinginannya itu satu waktu sesuai dengan kenyataan, ada satu waktu keinginannya itu tidak cocok dengan kenyataan. Itulah kehidupan. Keinginannya A, tetapi kenyataan B. Keinginan A pada waktu itu sesuai dengan kenyataannya. Namun kadangkala sikap yang ditunjukkan ketika keinginan ini sama dengan kenyataan atau keinginan berbeda dengan kenyataan, inilah Pak yang harus benar-benar dididik. Ketika seseorang mempunyai harapan, mempunyai keinginan, mempunyai iradah mengenai anak-anaknya, keturunannya menjadi orang yang soleh, kenyataannya secara qadarullah sebaliknya, sikap apa yang harus ditunjukkan? Tapi ketika harapan orang tuanya sama agar mendidik, mengarahkan anak-anak menjadi soleh, ternyata soleh, sikap bagaimana yang harus ditunjukkan? Nah, terkadang Bapak Ibu, kita sering lupa terhadap diri kita sendiri. Terkadang kita sebagai orang tua terlalu memikirkan masa depan anak-anak kita. Bagaimana sekolahnya, bagaimana kehidupan pasca rumah tangga. Terkadang lupa siapa yang akan menjadi penerus kita duduk di masjid ini. Siapa yang anak-anak kita yang siap mengurus kita ketika kita sudah tidak ada. Terkadang kita lebih memikirkan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, tetapi lupa memikirkan masa depan diri kita sendiri sebagai orang tua. Sudahkah kita menyiapkan generasi kita yang meneruskan? Kita dengan datang di pagi hari, mendengarkan tabligh, ceramah, pulang dari sini ke rumah membawa bekal, kenikmatan itu terus kita rasakan. Yang tentu pertanyaan nantinya, siapa yang akan melanjutkan amal soleh seperti itu? Inilah tugas kita selaku orang tua untuk senantiasa menasehati anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, sampai ada ungkapan didikan bukan dadakan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ibadah saum memiliki maqasid, maksud dan tujuan. Nah, di dalam bahasa Arab, ungkapan iradah ini adalah kuwatun
takhruju minan nafsi, satu kekuatan yang keluar dari nafsi jiwa. Tatarokkabu min syahwatin wa hajatin wa amalin. Jadi irodah itu, Pak, keinginan itu terdiri dari syahwat, terdiri dari hajat, kebutuhan, terdiri dari amal, angan-angan. Ketiganya bersatu, itulah yang disebut dengan irodah. Kita perlu mengevaluasi keinginan irodah kita apa. Sebab adanya korupsi, adanya penyelewengan, adanya kejahatan karena tidak mendidik keinginan, tidak mendidik irodah. Apa yang ia inginkan harus senantiasa tercapai. Inilah yang merusak, Pak. Padahal kenyataan dalam hidup ini tidak semua yang kita inginkan harus tercapai. Itu mengapa hikmah di bulan Ramadan adalah mendidik irodah. Kita awali dengan hadis riwayat Al-Bukhari, bernarasumber dari sahabat Nabi SAW Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnatun, saum itu adalah junnah, benteng, perisai. Benteng dari apa, Pak? Perisai dari apa? Perisai dari minanar, dari api neraka. Karena itu di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pintu-pintu surga di bulan Ramadan dibuka, Pak. Sebaliknya pintu-pintu neraka ditutup, dikunci. Bahkan setan-setan dibelenggu, dirantai. Tapi kenyataannya sebaliknya, apa? Justru musim Ramadan itu musim banyak curanmor, Pak. Begal. Ini kira-kira mana, Pak? Mana yang benar itu dan mana yang salah? Hadis Nabi yang mengatakan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, namun kenyataannya secara survei mana yang betul kira-kira, Pak? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makna dari hadis tersebut adalah saumnya kita harus terdorong, termotivasi ketika pintu-pintu surga dibuka. Dia beramal soleh itu harus lebih terdorong, termotivasi, karena amal soleh atau pintu-pintu surga sedang dibuka. Dan sebaliknya dengan pintu-pintu neraka ditutup, dengan saum yang kita lakukan harus mengerem kemaksiatan, kejelekan yang akan kita lakukan. Jadi akan tidak berpengaruh bagi orang yang tidak akan saum. Mau masuk bulan Ramadan maupun tidak, korupsi tetap berjalan, maling tetap berkeliaran. Tetapi hadis itu akan berlaku bagi kita orang yang melaksanakan saum. Dengan saumnya itu harus termotivasi, amal soleh terbuka, dengan pintu surga yang terbuka, apakah kita tergiur untuk melakukan itu? Begitu. Ihwatu iman, asyamu junnatun, saum itu benteng. Fala yarfus wala yajhal, maka orang yang melaksanakannya janganlah berbuat yarfus, kotor. Lebih luas lagi, yarfus itu bermakna berbuat, berkata perkataan-perkataan yang tidak senonoh, rafasa yarfus. Dan ini menunjukkan bahwa saum yang dilaksanakan tidak hanya
al-imsak, menahan dari makan, minum, berjima, tetapi lebih dari itu mensaumkan perilaku kita. Fala yarofus wala yajhal, dan jangan pula berbuat kebodohan. Wa inimruun qatalahu aw syatamahu, apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, falyaqul inni shaimun, katakanlah aku sedang saum. Tentu bukan hanya perkataan inni shaimun, tetapi dengan saumnya terjaga dan menjaga dari perilaku-perilaku seperti itu. Marotaini, bahkan diucap 2 kali, waladi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya bersumpah ini Pak, sungguh bau mulut orang yang sedang saum lebih harum, atyabu indallah, di sisi Allah, min rihil misk, daripada harumnya minyak misk. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila orientasi saum betul-betul imanan wahtisaban, hadis ini diantara yang akan menjadi motivasi kita agar bersih dari penilaian-penilaian yang relatif dan tetap berpaku dan terpacu karena iman dan ihtisab, agar niat kita tetap lurus. Di antara yang menjadi evaluasi kita adalah untuk apa saum yang akan kita laksanakan. Kedua, untuk siapa saum yang akan kita laksanakan ini. Senantiasa kita harus bertanya kepada diri kita agar meluruskan jarum hati. Liman, untuk siapa? 5, untuk apa? Agar terhindar dari hiruk pikuk, agar terhindar dari orientasi-orientasi yang nilainya relatif. Selesai sahur, di rumah sudah mulai bertanya, nanti buka dengan apa-apa. Ketika berbuka sudah terpikirkan, sahur dengan apa nanti. 30 hari bulan Ramadan kita bertanya dan memikirkan itu, Pak, hingga terlupakan makosid, tujuan dari ibadah sahur. Menjelang beberapa hari bulan Syawal terganggu dengan aktivitas baju bedug, baju lebaran, terganggu lagi. Padahal di 10 hari terakhir di sanalah momen-momen krusial. Bahkan Rasul memfokuskan diri, kadang beritikaf, ihya'ul lail dihidupkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini Nabi memberitahu, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang saum lebih harum di sisi Allah. Jadi harus dicatat, Pak, di sisi Allah lebih harumnya, Pak. Kalau di sisi manusia, ya tetap aja bau, Pak. Indallah yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, karena ia meninggalkan makannya, minumnya, dan juga syahwatnya. Min ajlis siyam, itu li asyamu li, karena aku, kata Allah. Saum yang dilaksanakan meninggalkan makan, minum, syahwat, ia meninggalkan itu semuanya karena Allah. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsaliha, dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Inilah matematika Allah.
Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang sama. Dan itu dilakukan ketika bulan Ramadan, dilipat gandakan pahala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, makanya ada ungkapan ketika datangnya bulan Ramadan, marhaban bitatahhurid dunubik. Selamat datang bulan yang akan mensucikan dosa-dosa kami. Itu artinya dengan bulan Ramadan bisa menjadi modal untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berikutnya di dalam Quran surat Al-Baqarah 188. Ayat ini seringkali terpinggirkan, Pak. Yang paling populer kutiba alaikumusya, Pak. Ayat ini masih satu tema, satu ain dengan tema Ramadan. 183 sehingga 188, 189. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Di dalam agama Islam, keamanan itu nomor satu. Rasul mendeklarasikan ketika haji wada, memberitahu kepada para sahabat yang waktu itu hadir, agar apa? Agar tidak saling mengambil, satu harta, dua darah dan kehormatan. A'radakum amwalakum, dan juga dima'akum haramun. Jadi kehormatan, darah, harta bagi umat Islam satu dan yang lainnya haram berpindah, kecuali ada akad yang dibenarkan. Inilah. Karena itu ayat ini mengatakan wala ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta-harta kalian bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Artinya dengan akad-akad yang tidak sah. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di antara rangkaian ayat saum, ayat ini diawali dengan ungkapan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil? Justru ayat ini melarang kita memakan harta di antara kita dengan cara yang batil. Mengapa? Karena ketika di bulan Ramadan, jangankan harta orang lain, harta milik kita pun dilarang kalau belum waktunya, Pak. Dari rumah, Pak, masih ada pulang dari rumah, pulang dari masjid ke rumah, terdapat sisa-sisa sahur. Milik siapa, Pak? Milik kita. Bisa kita makan pada waktu itu juga, Pak? Tidak bisa. Mengapa, Pak? Belum waktunya. Ayat ini sedang menerangkan, jangankan milik orang lain, bagi orang yang saum dimakan, milik kita pun kalau bukan waktunya tidak boleh dimakan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum. Itulah mengapa iradah dan keinginan sedang dididik. Kita bukan tidak bisa memakan harta kita, pulang dari rumah masih ada sisa sahur, bukan tidak bisa memakan, dan keinginan pun gampang, toh tidak ada siapa-siapa, tapi mengapa tidak? Nah, inilah secara tidak langsung iradah kita sedang dididik, diuji, dan itu dididik selama 1 bulan, dibiasakan seperti itu, Pak.
hingga prakteknya wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai ada harta orang lain yang tiba-tiba masuk ke dalam mulut kita tanpa ada akad yang sah. Makanya ayat ini masuk dalam rangkaian ibadah saum, ayat-ayat saum 183 Al-Baqarah sampai pada ayat ini wala ta'kulu amwalakum wa tudlu biha ilal hukam litakulu farikon min amwalin nas. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Berkenaan dengan ini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala innama ana basyarun wa innama ya'tinil khismu fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'di fa'aqdi lahu faman qadaitu lahu bihaqqi muslim fa innama hiya qit'atun minan nar falyahmilha aw la yarzarha. Rasulullah bersabda, sungguh kalian seringkali mengadukan sengketa kepadaku. Boleh jadi di antara kalian ada yang lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain. Maka barang siapa yang kuputuskan menang dengan mencedari hak saudaranya berdasarkan kepandaian argumentasinya, berarti telah kuambil sundutan api neraka baginya. Maka jangan sekali-kali ia mengambilnya. Hadis ini sedang menjelaskan bagaimana ketika kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim agar maksud dapat memakan sebagian harta orang lain. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana posisi Rasulullah sedang membereskan umat pada saat itu. Sebab permasalahan umat Islam pada hari ini tidak akan pernah ada beresnya selama umat Islam pada waktu dulu bagaimana cara membereskannya. Satu waktu ada seorang sahabat, dia baru saja menikah dengan seorang wanita. Tak lama datang seorang nenek-nenek yang mengatakan bahwa engkau dan istrimu adalah satu persusuan. Itu Pak. Keduanya ternyata adalah saudara sesusu. Dengan alasan-alasan yang diutarakan oleh suami, bisa dibayangkan Pak, baru saja nikah diberi kabar seperti itu Pak. Kalau begitu lama, sudah nikahnya lama, ada kabar itu ya menjadi berita baik Pak. Ini baru menikah Pak. Ternyata sahabat itu pergi menuju Rasulullah untuk bagaimana duduk perkara dari masalah ini. Dia menemui Rasulullah beratus kilometer jauh Pak, perjalanan yang berat. Di perjalanan yang berat itu lebih berat masalah yang ia hadapi daripada perjalanannya Pak. Bertemu dengan Rasulullah, mengabarkan persoalannya, hingga Rasulullah cukup mengatakan, kaifa wa qad qila. Engkau sudah tahu perkaranya? Rasulullah kepada sahabat itu, kalau sudah seperti itu, mau bagaimana lagi? Maksudnya, kalau sudah tahu haram menikah dengan saudara persusuan, tinggalkan. Sahabat itu pun pulang lagi Pak, lalu berpisah dengan istrinya. Bercerai atau berpisah Pak? Nah, berpisah Pak. Karena kalau bercerai ditalak nanti ada rujuk lagi Pak.
atau tidak beres-beres, berpisah dengan sendirinya karena statusnya haram menikahi saudara sepersusuan. Seperti itu umat pada zaman Nabi, masalah selesai ketika datang kepada Nabi. Cukup dengan ditakuti api neraka, semuanya sami'na wa ata'na. Masyarakat saat itu betul-betul masyarakat yang lebih banyak telinga mendengar daripada berbicara. Semuanya menyimak, mentaati, dibimbing dan diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam ayat ini kita sedang dididik iradah. Meskipun hal itu bisa kita laksanakan, mengambil hak orang lain, tetapi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jika sebaliknya, inilah kelicikan orang-orang Yahudi, Pak. Bani Israel oleh Nabi Musa dengan perintah dari Allah menetapkan hari Sabtu itu adalah hari ibadah mereka. Ternyata pada hari Sabtu ikan-ikan, Pak, sedang lagi rame-ramenya, sedang bermunculan di permukaan. Hingga akhirnya Sabtu ibadah, tetapi pada waktu Ahad pagi sudah tercium aroma ikan bakar. Kira-kira kapan mancingnya, Pak? Kan Sabtunya ibadah. Ternyata Bani Israel menyimpan jaring pada hari Jumat. Pertanyaannya, kapan ikan itu masuk ke dalam jaring? Nah, itulah kelicikan Yahudi memanfaatkan spekulasi. Kan kita tidak mancing pada hari Sabtu, nyimpen jaring hari Jumat. Sabtu ibadah, hari menang lauk. Hari apa? Itulah spekulasi sedemikian rupa seolah-olah jadi satu pembenaran. Nah, itu bagaimana kelicikan orang-orang Yahudi. Nah, ikhwatul iman, kembali lagi di Al-Baqarah 188, ayat itu diakhiri dengan wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Memakan makanan yang haram itu kita sendiri sadar bahwa praktek itu adalah haram atau batil. Nanti satu waktu ada orang yang salah tetapi lupa ternyata perbuatan itu salah. Orang seperti itu harus diberitahu. Satu waktu ada orang yang berbuat salah dan ia lupa, tidak lupa kalau perbuatan itu salah. Orang yang seperti itu harus diingatkan. Tapi satu waktu ada orang yang berbuat salah karena terpaksa harus melaksanakan kesalahan. Orang yang seperti itu Allah maafkan. Tapi barulah disebut ismun, satu dosa. Ketika orang itu salah, ia tidak lupa, ia tahu, ia tidak terpaksa, tapi melaksanakan. Itulah yang disebut dengan iqabun, dosa. Jadi dosa itu akan tergantung sejauh mana bobot yang dilaksanakannya. Karena itu ayat ini diakhiri dengan wa antum ta'lamun, kalian melakukan itu dalam posisi tahu segala-galanya. Jadi kerusakan itu muncul dari orang-orang yang tahu. Yang korupsi besar itu bukan orang yang tidak tahu, Pak, karena tahu. Tapi mengapa ia melakukan? Irodahnya tidak dididik, irodahnya tidak dievaluasi. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, seperti itu bagaimana Allah mendidik irodah kita pada bulan Ramadan. Terakhir, pada hadis riwayat Al-Bukhari yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amalannya, maka Allah tidak berkepentingan dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Tuhan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pun sedang menegaskan saum yang dimaksud adalah al-imsak, berhenti, tidak hanya secara dohir makan dan minum, tetapi lebih dari itu perilaku kita pun harus sama-sama al-imsak, harus sama-sama berhenti meninggalkan ucapan dusta, qaula zur, wal amala bihi, dan beramal dusta, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak berkepentingan meskipun dia menahan rasa lapar dan minumnya. Terakhir di dalam Fathul Bari, maksudnya adalah disyariatkan saum itu menghilangkan lapar dan haus saja, bukan hanya menghilangkan lapar dan haus saja, tetapi terikuti dengan menekan syahwat, menundukkan nafsu amarah kepada nafsu mutmainnah. Karena nafsu itu berbagai macam sebutan, Pak. Ada nafsul amarah, dan paling puncak adalah nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Itulah barangkali tadarus kita pada pagi hari ini, senantiasa diistiqomahkan untuk terus melaksanakan amal soleh, diiringi dengan mengupgrade keimanan dan keilmuan kita. Salah satu di antaranya adalah mendidik iradah, keinginan, dilatih iradah kita di bulan Ramadan. Barangkali seperti itu, saudara, kalau ada waktu. Oh ya.